Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang DHCP server yang beranggota Restiani, Rismayanti, Cynthia Maharani, dan Indi Nuraini. Pengertian DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung. Sistem ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di jaringan tanpa perlu konfigurasi manual yang rumit. Yang perlu diketahui DHCP server. 1. Alamat IP dinamis diberikan secara otomatis dari pool alamat yang tersedia di server. 2. Lease time. Durasi waktu perangkat dapat menggunakan alamat IP sebelum harus memperbarui. 3. Gateway 4 DNS. Server juga memberikan informasi gateway default dan server DNS untuk akses internet. 4. Subnet mask menemukan bagian jaringan dan host dari alamat IP yang diberikan. Fungsi DHCP server. 1. Otomasi konfigurasi menghilangkan kebutuhan pengaturan manual untuk setiap perangkat di jaringan. 2. Manajemen alamat IP mengalokasikan dan mengelola pool alamat IP secara efisien dan terorganisir. 3. Fleksibilitas jaringan memudahkan penambah perangkat baru tanpa perlu konfigurasi kompleks. 5. Pengurangan kesalahan meminimalkan konflik IP dan kesalahan konfigurasi manual yang sering terjadi. Cara kerja DHCP. Discover klien mengirim broadcast pencari server DHCP di jaringan. Over server merespon dengan penawaran alamat IP dan konfigurasi jaringan. Request klien meminta untuk menggunakan alamat IP yang ditawarkan oleh server. Acknowledgement server mengonfirmasi dan memberikan lease time untuk penggunaan alamat IP. Hai, jumpa lagi dengan saya Son Zarni. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DHCP, yaitu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah sebuah layanan atau service yang memungkinkan sebuah server dapat meminjamkan IP address, netmask, default gateway, IP DNS server, network time protokol, dan lain-lain tergantung dari DHCP client tersebut bisa mensupport atau tidak secara otomatis kepada host dalam sebuah jaringan. Kita akan bahas cara kerja DHCP. Sebagai contoh, saya punya sebuah jaringan lokal area seperti begini. Ada sebuah DHCP server dengan IP-nya 10.26.11.254/24. DHCP server inilah yang akan meminjamkan IP address, subnet mask atau netmask, default gateway, dan IP DNS kepada PC klien di lokal area ini. Sementara untuk koneksi ke internetnya, sebagai gateway adalah IP modem, yaitu 10.26.11.253/24. Bagaimana cara kerja DHCP? Yuk kita mulai. Ketika PC 1 misalkan baru pertama kali hidup atau fitur DHCP kliennya diaktifkan, maka dia akan mengirim paket DHCP Discover namanya. Jadi kira-kira kalau dianalogikan, paket DHCP Discover itu adalah seperti begini. Hey, di jaringan ini adakah yang bisa meminjamkan konfigurasi IP address ke saya? Nah, pesan itu dia kirim ke semua anggota jaringan, berarti dia sebarkan atau dia broadcast. Karena broadcast, maka IP address destinasi dari paket Discover ini adalah 255.255.255.255. Sementara paket tersebut berasal dari PC 1 yang belum memiliki IP address, maka source address dari paket DHCP Discover ini adalah 0.0.0.0. Agar paket DHCP Discover ini hanya direspon oleh DHCP server, maka paket tersebut dikirim ke
port tujuan yaitu 67, artinya untuk service DHCP server. Agar nanti dikirim kembali ke PC1 yang meminta konfigurasi IP address, maka paket DHCP Discover ini menggunakan source portnya 68. Setelah paket tersebar, maka yang merespon hanya komputer yang port 67-nya terbuka. Port 67 itu adalah port untuk DHCP server. Maka paket tersebut hanya akan direspon oleh DHCP server. Anggota jaringan yang lain mengabaikan permintaan dari PC1. Ketika DHCP server mendengar pesan DHCP Discovery, maka DHCP server merespon dengan mengirim pesan DHCP over. Pesan tersebut dikirim secara broadcast atau menyebar, sama seperti ketika PC1 mengirim paket DHCP Discover. Masih menggunakan protokol UDP, karena yang meminta tadi adalah port 68 dari PC1 sebagai calon DHCP client, maka paket DHCP over ini dikirim ke tujuan portnya adalah 68, sementara port sumbernya atau source portnya adalah 67. Lalu IP tujuan masih sama seperti DHCP Discover tadi, yaitu 255.255.255.255. Kenapa? Karena paket tersebut disebarkan atau di broadcast, dikirim ke semua anggota di dalam jaringan ini. Sementara source address dari paket DHCP over adalah IP DHCP server ini, yaitu 10.26.11.254. Paket DHCP over yang berupa balasan dari DHCP Discover berisikan IP address dan subnet mask untuk bisa koneksi jaringan lokal. Jika ingin koneksi internet, maka diberikan juga default gateway dan IP DNS server. Paket tersebut hanya disewakan atau dipinjamkan selama waktu tertentu atau berdasarkan list time-nya. Setelah komputer DHCP client menerima paket DHCP over dari DHCP server, komputer klien akan merespon paket tersebut dengan mengirim paket DHCP request. Kira-kira pesan tersebut seperti begini. Oke bos, saya terima semua informasi koneksi dan saya terima masa peminjaman atau sewa dari informasi koneksi ini. Protokol yang digunakan untuk mengirim paket DHCP request ini ya sama seperti paket DHCP yang lain, yaitu protokolnya UDP. Destinasi portnya 67, source portnya 68, source addressnya tetap 0.0.0.0, destinasi addressnya masih 255.255.255.255 karena paket tersebut di broadcast ke semua anggota dari jaringan ini. Setelah paket DHCP request ini diterima oleh DHCP server, DHCP server akan membalas dengan sebuah pesan DHCP AC key atau dengan kata lain mengirim paket acknowledgement. Kira-kira isi paketnya seperti begini. Oke, silakan Anda menggunakan network atau internet dan saya akan mencatat MAC address Anda dan informasi yang lain ke dalam database DHCP saya. Paket tersebut di broadcast ke semua anggota jaringan, masih sama menggunakan protokol UDP. Source portnya 67, destination portnya adalah 68, source addressnya adalah IP address dari DHCP server yaitu 10.26.11.254, lalu destinasi addressnya adalah 255.255.255.255. Setelah 4 langkah tadi, maka di PC1 akan mendapatkan sebuah IP address. Contoh di sini IP address yang telah didapat oleh PC1 adalah 10.26.11.xx. Lalu subnet masknya sesuai dengan subnet mask yang ada di DHCP server yaitu prefix 24. Tentu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Sedangkan gateway-nya yang diberikan oleh DHCP server adalah IP dari modem, karena memang modemlah yang menjadi perangkat untuk penghubung jaringan ini ke jaringan internet. Lalu DNS-nya adalah x.x.x.x sesuai dengan
IP address yang kita set di DHCP server sebagai IP DNS. Demikian tadi penjelasan tentang cara kerja DHCP. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, pertama, komunikasi antara sebuah DHCP server dengan DHCP klien adalah broadcast UDP. Yang kedua, klien menggunakan port 68, sedangkan server menggunakan port 67. Saat mengirim pesan DHCP discover dan DHCP request, klien mengirimkan paket menggunakan source address-nya 0.0.0.0 dan destinasi address-nya adalah 255.255.255.255. Sementara di sisi server, ketika dia mengirim pesan DHCP over dan DHCP ACK, IP address yang digunakan untuk source address adalah IP address komputer server tersebut, sedangkan destinasi address-nya adalah 255.255.255.255. Demikian tadi pembahasan kita tentang DHCP. Terima kasih. Contoh penggunaan DHCP server. 1. Jaringan kantor. Karyawan dapat menghubungkan laptop dan perangkat mobil tanpa konfigurasi manual. Setiap perangkat otomatis mendapatkan alamat IP dari server DHCP. 2. Jaringan rumah. Router Wi-Fi rumah menggunakan DHCP untuk memberikan IP kepada smartphone, tablet, dan komputer secara otomatis. Klasifikasi DHCP server. 1. DHCP relay, meneruskan permintaan DHCP antar subnet untuk jaringan yang lebih besar. 2. DHCP failover. 2 server DHCP bekerja bersama untuk redundasi dan keandalan tinggi. 3. DHCP options, konfigurasi tambahan seperti DNS, gateway, dan NTP server. 4. DHCP spoofing, rentang alamat IP yang dapat dialokasikan untuk subnet tertentu. Keuntungan DHCP server: efisiensi waktu, menghemat waktu administrasi dengan optimasi konfigurasi jaringan untuk ratusan perangkat. Skalabilitas, mudah menambah perangkat baru tanpa perlu perencanaan alamat IP yang kompleks. Mengurangi konflik, pencegahan duplikasi alamat IP dan kesalahan konfigurasi manual yang merugikan. Tantangan DHCP server. 1. Keamanan. DHCP dapat dimanfaatkan untuk serangan seperti DHCP, spoofing, dan rogue DHCP server. 2. Manajemen liase. Perlu monitoring ketat untuk memastikan alamat IP tidak habis atau terbuang percuma. Kesimpulan, DHCP server adalah solusi esensial untuk manajemen jaringan modern dengan mengotomatisasi konfigurasi IP dan parameter jaringan. DHCP meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan mengurangi kesalahan manusia. Pemahaman mendalam tentang cara kerja, fungsi, dan klarifikasinya sangat penting bagi administrator jaringan profesional.